Syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab kita ada saat ini karena pertolongan Tuhan, karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari buka hatimu pagi hari ini. Kita menaikkan sembah, kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau yang empunya hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Raja kami. Karena kami tahu pertolongan kami hanya datang daripada Engkau. Pagi hari ini ya Bapa, kami mau lepaskan beban dalam hati kami. Karena kami tahu pagi hari ini kami mau berjumpa dengan Engkau. Mari Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan yang datang pagi hari ini. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Dan biarlah Tuhan, ketika kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, Engkau menyatakan kuasa-Mu di tempat ini, menyatakan mujizat-Mu bagi pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang dalam perjalanan ke tempat ini, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa menyertai mereka hingga tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus setiap kami. Dan biarlah hanya Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di dalam hadirat-Mu kami datang Tuhan, karena kami tahu kami memerlukan Engkau. Ya Yesus, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari sekali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Mari sekali lagi kita katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh
Ku
saudara percaya bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan pegang kita. Tuhan pegang kita saat apapun juga, kapanpun juga. Mari berseru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin jalanmu
memuji dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami tidak punya apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat layak di hadapan-Mu. Karena itu Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau melayakkan kami untuk berada di hadirat-Mu, memuji-muji dan memuliakan Engkau. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami Bapa boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, karena kami mau belajar tentang isi hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan dalam kehidupan kami semua. Kepada umat-Mu yang ada di tempat ini, Engkau berikan telinga sebagai murid untuk mendengar. Dan Tuhan, semua kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu, yang berada di dalam ruangan ini, di dalam nama Yesus, saya perintahkan keluar, sehingga kami semua tertuju kepada-Mu Bapa di sorga. Hamba-Mu yang akan berbicara tentang isi hati-Mu, urapan-urapan baru Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui suara kami. Dimanapun suara yang dapat didengar Tuhan, Engkau menjamah semuanya dan pulihkan kehidupan kami. Karena kami percaya di dalam Engkau kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan. Karena pada saat ini Tuhan berikan pula kesempatan kepada kami untuk mewakili suaranya, berbicara di depan kita semua. Saya bukan melebihi dari saudara, tetapi kami percaya ketika kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kuasa Allah akan bekerja bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan semua pengerja yang boleh berikan juga kesempatan kepada kami. Baik, jemaat Tuhan yang diberkati, seperti tema yang sudah kami sampaikan kepada kita semua, yang tentunya Anda yang masuk di dalam grup WhatsApp GBI Anugerah tentunya sudah mengetahuinya, yaitu engkau berharga dalam pemandangan Allah. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Yang tidak bawa Alkitab manual, silakan membuka dari handphone Anda. Tetapi kita harus mengingatnya bahwa elektronik Tuhan juga menganugerahkan kepada kita semua. Tetapi kita harus menggunakan dengan sempurna untuk menghormati kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita menjadi kesana kemari melihat Alkitab yang berwarna-warni. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak menjudge Anda, tetapi ketika Anda melirik kesana kemari, Anda bertanggung jawab dengan Tuhan. Baik, kita buka kitab Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sama-sama kita membaca, ya, cuma 4 ayat. 3, 2, 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihantam. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.
engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang menebus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan dia dan dia sebagai gantinya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang tercatat dalam Alkitab tentang sebuah keluarga, yaitu keluarga Ishak dan Ribka yang memiliki anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Nah, saudara, kisah ini Anda dapat bacakan di rumah menjadi PR Anda, dan tentunya menjadi gambaran bagi Anda bagaimana kehidupan keluarga kita. Anda boleh bacakan nanti di Kejadian pasal 25 dan 27. Nah, saudara, kisah ini menjadi cermin bagi setiap orang untuk belajar dan mengerti bagaimana kita membina anak-anak kita ketika kita berkeluarga. Kenapa dalam kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa ada suami istri yang masing-masing memiliki anak kesayangannya. Esau, anak kesayangan dari bapak, dan Yakub, anak kesayangan dari ibu. Nah, saudara yang kekasih, singkat cerita, pada akhirnya hal ini meninggalkan dosa bagi anak-anak mereka. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub yang sebenarnya menjadi miliknya. Hak kesulungan itu menurut Alkitab adalah hak yang dimiliki oleh anak sulung dalam memimpin, dalam kepemimpinan, dalam beribadah. Jadi kalau memimpin ibadah di dalam keluarga, anak sulung yang harus melakukannya, ya. Kemudian anak sulung itu memperoleh bagian yang ganda atau lebih banyak dalam warisan, dan istimewa lagi adalah memperoleh berkat perjanjian Allah dari ayahnya, dalam hal ini melalui Ishak. Nah, saudara yang kekasih, dalam kisah ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika Esau kelelahan setelah pulang dari ladang, maka dia kelaparan dan melihat adiknya Yakub sedang memasak kacang merah, dan Esau meminta sedikit masakan itu untuk mengisi perutnya yang lapar. Saudara yang kekasih, itu mungkin kalau sekarang dibilang sup kacang merah itu, kalau orang bilang itu sup campe, kita istilahnya itu sop Brenebon. Kalau dulu saya di tempat tinggal saya dulu, kalau mau latihan paduan suara, mereka semua harus bilang, "Tante, sup pengkhianatan ya." Mereka bilang makanan pengkhianatan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Yakub tidak memberikan? Kalau orang lain datang kepada kita, "Ibu, saya lapar," kan kita pasti kasih makanan karena kasihan mereka lapar. Tetapi pada hal ini, kenapa Yakub tidak memberikan kepada Esau? Yakub bersedia memberikan masakannya itu, akan tetapi dengan syarat Esau harus menggantikan makanan itu dengan hak kesulungannya. Terjadi transaksi, saudara. Kenapa Yakub memberikan makanan kalau Esau memberikan hak kesulungannya kepada Yakub? Karena Yakub
menginginkan pula hak kesulungan itu. Luar biasa, saudara. Bayangkan kalau harta kekayaan dari ayahnya lebih banyak dikasih sama dia, berkat perjanjian Allah. Kalau ayahnya sudah turunkan, tidak mungkin dia cabut kembali. Nah, saudara yang kekasih, apa yang terjadi dan kita harus pelajari melalui kisah ini. Iblis mulai mempengaruhi pikiran manusia untuk berbuat dosa, dan dosa mulai mengintip kita dari hal-hal yang kecil yang seharusnya membawa kita pada keinginan-keinginan yang besar, tetapi kita tidak gunakan hal itu. Iblis mengintip kita, dosa mengintip kita, membawa kita pada dosa-dosa yang besar melalui keinginan daging kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini Esau memandang rendah berkat-berkat Allah yang tersedia buat dirinya. Esau menjadi bodoh, saudara, karena memiliki kesenangan-kesenangan sesaat bagi pengganti berkat-berkat jangka panjang. Jadi Esau memandang rendah hak kesulungannya, sementara di lain pihak Yakub membutuhkan hak kesulungan itu. Jemaat yang Tuhan berkati, ada di sini yang memilih anak yang disayang atau tidak? Mudah-mudahan tidak ada. Tuhan bilang, di mata Tuhan kita semua sama. Nah, saudara yang kekasih, melalui kisah ini pula kita melihat bahwa iblis mempengaruhi pikiran manusia untuk berbuat dosa melalui kondisi tubuh kita, atau melalui makanan, melalui perut kita yang tidak dapat menahan lapar. Atau mungkin saja ya, kalau ada hal-hal yang mengganggu pikiran kita, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mungkin dapat melakukan hal-hal marah sama orang, membenci orang lain, tidak menahan diri untuk berbuat dosa. Kita jadi marah sampai berlama-lama, menjadi dendam berlama-lama. Bagaimana kehidupan kita nanti? Nah, saudara yang kekasih, mari kita kembali dalam bacaan kita hari ini. Ada hal yang menarik yang harus kita pelajari melalui Yesaya 43 ayat yang pertama. Kita perhatikan, yaitu Tuhan menciptakan Yakub dan membentuk Israel. Nah, dari bacaan kita hari ini, padahal kita dapat melihat ini dua, Yakub dan Israel adalah nama dari satu orang. Nah, saudara yang kekasih, apa yang kita mau dapatkan di sini? Hal ini merujuk pada pencerahan pemikiran kita. Kita ketahui bahwa Yakub adalah seorang penipu atau pembohong, karena Yakub membohongi ayahnya Ishak dan kakaknya Esau. Dan tentunya ada konsekuensi yang Allah lakukan baginya akibat dosa yang dilakukan Yakub. Yakub harus terpisah dengan ibunya yang dikasihinya. Ia melarikan diri ke Haran, dan ini disuruh ibunya. Karena pasti Esau sangat marah atas apa yang Yakub lakukan, sehingga dia melarikan diri ke Haran, suatu tanah yang asing baginya. Tidak menyelesaikan masalah sampai Yakub berjumpa dengan Allah di Penil melalui pergulatannya, dan Yakub memperoleh kemenangan
lewat pergulatan tersebut. Dan Allah mengubah namanya Yakub menjadi Israel. Nah, saudara yang kekasih, ada kebenaran firman Tuhan yang kita dapat tarik di dalam kisah ini, yaitu sebuah perubahan. Dalam hal ini, perubahan itu menunjukkan bahwa jika dalam keadaan apapun kehidupan kita, seburuk apapun sikap hidup kita di hadapan Allah, Ia menerima kita apa adanya, karena kita sangat berharga di hadapan Allah. Sebab itu Allah memanggil kita, bahkan melalui Yesus Kristus, Dia mati bagi kita selagi kita masih berdosa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah kehidupan kita saat ini? Apakah kita mau berjuang meninggalkan kehidupan kita yang lalu? Apakah kita ingin ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita? Pergulatan yang dengan Allah menggambarkan perjuangan Yakub untuk meninggalkan kehidupannya yang lama. Karena itu, nama Israel yang diberikan Tuhan kepada Yakub memiliki arti perjuangan. Tuhan mengubah seorang penipu menjadi pewaris kerajaan Allah dan menjadi bapa dari 12 suku. Karena itulah berkat yang Ishak berikan kepada Yakub, yang tadinya dianggapnya adalah anak kesayangannya Esau. Kita tahu kan ceritanya, anak sekolah minggu pasti tahu ceritanya. Dia pergi ke bapaknya, masak, ibunya suruh masak pedaging kambing, potong kambing, masak baru-baru ke bapaknya. Dia bilang sama ibunya, "Bu, saya kan tidak berbulu." Ibunya bilang, "Pergi ambil itu baju kebesaran kakakmu, pakai, kemudian ambil kulit-kulit binatang baru dibalut di dalam tubuhnya, istimewa pada bagian leher dan tangannya, karena bagian itu yang Ishak raba, karena Ishak tidak bisa melihat lagi di usia yang senja." Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tidak menginginkan kita membeda-bedakan anak-anak kita. Allah tidak menginginkan kita membeda-bedakan orang yang ini dengan orang yang ini. Ini lebih bagus, ini tidak. Ini cantik, ini gagah, ini tidak. Saya bersyukur Bapak Gembala di tempat ini menganggap kita keluarga. Karena kalau saya membaca postingannya Bapak di Facebook, terima kasih saudaraku, terima kasih saudariku, itu berarti menganggap kita sebagai keluarga tanpa memandang bulu. Nah, saudara yang terkasih, apakah kita mau seperti Tuhan yang tidak memandang bulu orang yang ada di hadapan Anda? Mari kita berjuang untuk memberikan kesamaan bagi sesama kita di hadapan Allah. Hal ini juga mengajarkan kepada kita untuk berjuang melawan dosa. Tuhan menantikan kita karena Dia mengasihi kita. Nah, saudara, ada sebuah ilustrasi yang mungkin saja bermanfaat bagi kita semua untuk kita pakai, melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan tidak membeda-bedakan kita, bagaimana Tuhan mengangkat kita dari ketidakberdayaan kita. Ketika kita bercelah, Tuhan tetap menganggap kita sebagai anaknya.
Ilustrasinya seperti ini. Jika Anda memiliki anak dan anak Anda bermain di tempat yang kotor, padahal Anda sudah melarangnya, dan kemudian anak itu Anda dapati ada kotoran di mulutnya. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah Anda tidak mengakui lagi dia sebagai anak Anda? Tentu tidak, saudara. Bagaimana buruk pun keberadaan anakmu, bagaimana buruknya kelakuan anakmu, jangan Anda tidak mengakuinya. Ada orang biasa bilang, tidak ada itu mantan anak. Ya, demikian juga dengan Tuhan. Sama halnya dengan Tuhan. Ia menerima kita apa adanya. Kita adalah umat ciptaannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita seadanya untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita perlu menguji kembali kehidupan kita. Apakah kita terus diubahkan di hadapannya? Dan apakah kita semakin bertumbuh dewasa rohani kita? Dan apakah kita sudah memprioritaskan Tuhan dari segalanya dan semakin mencintai Tuhan? Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sanggupkah kita melakukan ini? Kita harus sanggup, saudara, minta pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhan juga sanggup memberikan hidupnya untuk mengangkat kita dari kubangan dosa. Dia, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang sangat mengasihi kita. Dia, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita untuk diubahkan Tuhan dengan berjuang meninggalkan kehidupan kita yang lama. Karena tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya menjadi sia-sia. Apa yang kita usahakan akan menjadi hal yang sementara. Keluarga Anda tentu digoncangkan dengan masalah-masalah. Tentunya membuat kita kecewa akibat dari tidak menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Karena itu, mari pandanglah Tuhan. Karena Tuhan juga memandang kita dengan apa adanya dalam kehidupan kita. Dia tetap mengangkat kita dengan tangannya yang kuat. Dia tetap mengangkat kita dengan tangannya yang perkasa untuk memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keselamatan bagi kita. Nah, saudara, dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan menuliskan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halik. Kita diciptakan Tuhan menurut gambarnya. Apakah kita ingin mencoret muka kita? Apakah kita ingin menggores muka kita untuk tidak menyamakan dengan Tuhan? Pertanyaan itu ada pada saya dan saudara. Karena itu, Allah menciptakan kita menurut gambar Allah. Dan marilah kita persembahkan pula kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu, saudara, izinkan Tuhan terus-menerus
bekerja melalui Roh-Nya yang kudus untuk mengubah kehidupan kita, sehingga kita tidak sama lagi dengan keadaan ketika kita dipanggil menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tidak perlu merasa bahwa kehidupanmu tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak perlu kita merasa bahwa terlalu banyak pelanggaran yang saya lakukan. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, sanggup mengangkat kita dari lumpur dosa. Dan mari saudara, jangan kita pernah merasakan Allah tidak mengasihi kita akibat begitu banyak hal yang kau lakukan yang tidak berkenan kepadanya. Allah mengasihi kita karena kita berharga di matanya selaku umat ciptaannya. Ketika kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, maka dengan demikian kita menghormati pengorbanannya Yesus Kristus dan memberikan tempat baginya di dalam kehidupan kita. Ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita semuanya. Saya mengundang pelayan altar untuk tampil ke depan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku Terima kasih Tuhan. Kami terlalu percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau telah mengampuni kami. Engkau adalah jalan keselamatan kami. Engkau yang telah menebus kami dari lubang kubur. Bapa di sorga, biarlah Engkau menerima kami apa adanya Tuhan, dan kami mau diubahkan Bapa. Karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan, karena kami sangat terbatas. Kami tidak mampu sendiri Bapa. Kami percaya Engkau Allah kami yang
hamba, hati yang menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak di sorga, Mas sudah berhenti berbicara, tetapi kuasa firman-Mu biar terus menerus terngiang di dalam kehidupan setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Dan bahkan Tuhan mampukan kami untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau berikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Mari sekali lagi katakan, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus, para saudara, haleluya. Baik, terima kasih buat pelayanan hambanya Evangelis Meska. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Dan buat jemaat Tuhan yang pagi hari ini sudah berkesempatan hadir, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman setiap sore Bapak Ibu Saudara dari jam 4 sampai selesai. Ada ibadah sekolah minggu dan remaja lewat Google Meet. Yang mempunyai anak remaja, anak sekolah minggu boleh mengikutinya. Kemudian minggu depan kita akan kembali bertemu dalam ibadah raya. Di tempat ini kita akan dilayani oleh Evangelis Nia. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan kesaksian pagi hari ini sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Adakah Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kebaikan Tuhan? Haleluya. Semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau belum ada yang mau beri kesaksian pagi hari ini, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa bersyafaat. Haleluya.
Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Setiap kami Engkau boleh berikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama saudara seiman di tempat ini Tuhan. Kami tahu bahwa semua anugerah Tuhan dalam hidup kami, detik demi detik, waktu demi waktu dalam hidup kami itu adalah anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami mau pakai itu, kesempatan itu kami mau pakai Tuhan, agar hidup kami hanya benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh di tanah hati yang subur, berakar kuat, terlebih lagi kami boleh menjadi saksi di mana saja kami berada Tuhan. Bahkan kehidupan kerohanian kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu Ibu Evangelis Meske yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu. Biarlah terus Engkau melanjutkan karya-Mu di dalam kehidupannya, memberkati pelayanannya Tuhan. Bahkan hamba percaya kehidupannya boleh menjadi saksi bagi keluarganya, bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan apa saja yang hamba-Mu ini sedang doakan, yang Tuhan sedang gumulkan, kiranya Engkau menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan hamba-Mu dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, semuanya Tuhan Kau berkati. Anak-anak, mantunya, semuanya Bapa. Kami percaya penyertaan Tuhan boleh menyertai kehidupan keluarga besar hamba-Mu. Pagi hari ini juga kami bersehati berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, serta hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya terus memakai hamba-hamba-Mu ini, memperlengkapi mereka lebih dahsyat, mengurapi dengan urapan yang baru, minyak yang baru. Hikmat Tuhan terus menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu, memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang selalu baru, memberkati segala usaha pekerjaan Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan bahkan semua hamba Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pelayanan di tempat ini boleh berkembang ke kiri dan ke kanan. Bahkan wadah ini kami percaya Tuhan boleh buka untuk memenangkan banyak jiwa, terutama di tempat ini di mana kami boleh pakai beribadah. Tuhan berkati kiranya tempat ini, berkati lingkungan sekitar tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan berkat bagi sekitar tempat ini. Jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan boleh dikirim ke tempat ini, datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami boleh menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga tempat ini Tuhan sucikan, kuduskan, di mana kami boleh pakai beribadah. Biar atmosfer surgawi ada di tempat ini. Engkau mengkuduskan setiap fasilitas yang kami pakai Tuhan. Alat musik, sound system, semuanya Tuhan, ruangan ini dibasuh dengan darah Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau juga memberkati dengan kasih-Mu bagi pemilik tempat ini, bahkan bagi orang-orang yang bekerja di tempat ini. Mereka semua boleh merasakan hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka boleh diubahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini. Tuhan, Kau melihat hati kami, setiap pemberian kami Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini kami mau belajar mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengembalikan milik Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu Engkau sumber berkat itu. Terima kasih Bapak. Sucikan, kuduskan yang persembahan kami berikan pagi hari ini, sehingga boleh dipakai buat pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, mungkin mereka yang sedang sakit Bapak, atau mereka yang sedang tidak ada di kota ini. Mereka mungkin sedang ada banyak urusan dan sebagainya. Tuhan, menolong mereka, menyertai kehidupan mereka. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami percaya kesembuhan bagi mereka yang sakit boleh Kau nyatakan, pemulihan bagi mereka yang berputus asa. Bahkan kami percaya pemulihan boleh terjadi bagi pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan, baik itu orang
tua, keluarga demi keluarga, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, bahkan mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kami percaya bahwa kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti kehidupan mereka senantiasa. Semakin hari Tuhan mereka semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kota Makassar, berkati bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan bahwa hari demi hari bukanlah semakin baik Tuhan, tapi kata firman Tuhan, hari semakin jahat. Tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan atas kami boleh nyata. Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan di mana saja berada. Tuhan menolong, menopang, memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat atas bangsa Indonesia. Kami melepaskan berkat atas kota Makassar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari. Dan setiap kami sudah diberkati oleh kebenaran firman, sehingga kami yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, dan yang susah dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu, dan yang datang dengan berbagai sakit penyakit yang Mu percaya. Setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh biru-biru-Mu setiap kami sudah disembuhkan. Kami akan pulang membawa berkas-berkas kembali. Kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman, sehingga dalam kehidupan kami janji-janji-Mu digenapi. Oleh sebab itu bisikan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Mari umat-Mu yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu ke hadapan-Nya. Diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu,
Diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukulkah olehmu, dan apa yang sedang engkau kerjakan, Tuhan berkati, sehingga engkau semakin berhasil, semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikutnya